Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Implementasi Project Agility Index dan Importance Performance Analysis untuk Asesmen Organisasi. Oleh saya sendiri, Bambang Santoso, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Magister Industrial Engineering. Pendahuluan, setiap perusahaan selalu berharap untuk selalu tumbuh dan menjaga keberlanjutannya. Keberlanjutan bisnis adalah sesuatu yang didambakan oleh semua jenis bisnis. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, setiap bisnis, terutama bisnis skala besar, selalu mencari cara agar bisnisnya dapat bertahan. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana suatu bisnis siap menghadapi pertumbuhan dan diperlukan alat ukur. Kemampuan yang baik untuk mengantisipasi perubahan adalah sangat penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Di dalam mempersiapkan perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Berikut ini adalah metode yang dipergunakan, yakni atribut-atribut agilitas menurut Gottman et al. 1995, bahwa kelincahan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam mempersiapkan perubahan, memperhatikan pentingnya keterampilan dan berpartisipasi. Gambar ini menunjukkan bahwa atribut kelincahan sebagai elemen model Gottman. Di sini ada 4 atribut yang dibutuhkan untuk menilai tingkat kelincahan organisasi. Model Gottman dipilih karena model ini cocok dengan perusahaan pada umumnya, dan juga karena beberapa jenis penelitian yang berkaitan dengan kelincahan dengan menggunakan model ini. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Atribut ini berkaitan dengan kombinasi produk, layanan, dan informasi yang akan disampaikan kepada pelanggan. Perbaikan terus-menerus harus dilakukan secara berkala untuk memenuhi harapan pelanggan. Suara pelanggan harus selalu dipertimbangkan. Teknologi yang tersedia dapat digunakan untuk mengumpulkan suara pelanggan. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama adalah strategi utama. Ini tentang bagaimana elemen seperti orang dan kompetensi. Inti bersatu untuk memecahkan masalah pelanggan sehingga produk dapat dibawa ke pasar secara efektif. Untuk mencapai kebersamaan ini, perusahaan perlu melakukan segala upaya, termasuk tim lintas fungsi, pemberdayaan, rekayasa ulang, dan proses bisnis, dan bahkan yang lain. Yang ketiga adalah orang dan informasi. Upaya pemberdayaan masyarakat dan informasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Perusahaan harus memperhatikan pendidikan dan pelatihan karyawannya sebagai investasi di masa depan. Kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan inisiatif karyawan akan berdampak besar pada budaya perusahaan. Dan yang keempat, organisasi atau kontrol perubahan. Organisasi bertujuan untuk mengendalikan munculnya perubahan dan ketidakpastian, bahwa dapat merubahnya menjadi peluang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Organisasi berarti perusahaan, bisnis klub, dan lain-lain yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Analisis untuk perbaikan akan menggunakan metode Important Performance Analysis. Dengan demikian, tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu merancang dan menyebarkan kuesioner, kemudian menentukan atribut kelincahan perusahaan, menilai ekspresi dan prioritasnya, menilai kelincahan organisasi melalui kuesioner. Tahap kedua, melanjutkan uji validitas dan reliabilitas. Tahap kedua, melanjutkan uji validitas dan reliabilitas dengan mengukur persamaan produk momen, korelasi, converso dan combat alpha. Tahap ketiganya, menyajikan variabel linguistik dengan menggunakan bilangan Fuzzy, agregasi dengan bobot Fuzzy dan peringkat Fuzzy ke dalam FAI, kemudian mencocokkan FAI dengan tingkat linguistik yang sesuai dengan menggunakan metode direct equidence. Dan yang tahap keempat atau yang terakhir, dengan menganalisis pentingnya kinerja, hambatan utama, dan juga perbaikan dan dinamisasi dan diidentifikasi. Penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel banyak 91. Berikut ini adalah hasil pembahasan
dari kuesioner yang disebarkan secara acak kepada 100 responden, yaitu karyawan yang berada di kantor pusat dengan berbagai kompetensi dan dapat kembali 100%. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa setiap atribut kelincahan organisasi pada PT IF adalah memiliki level conformity lebih dari 80,78%, yang artinya bahwa langkah menuju perbaikan terus dipertahankan. Kemudian pencarian nilai indeks agility dengan menggunakan FAI adalah memberikan hasil bahwa perusahaan berada di dalam situasi yang sangat ideal. Dengan penggunaan indeks kelincahan Fauzi sebagai metode untuk mengukur kelincahan, dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan distributor alat berat ini memiliki indeks kelincahan dengan tingkat yang sangat pangkas. Kategori ini masih jauh dari kata sangat gesit atau ekstrim, sehingga membuka peluang untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Secara umum tidak ada atribut yang memerlukan perlakuan khusus, akan tetapi atribut 15 yaitu fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam bekerja memiliki skor kesesuaian paling rendah, dan hal ini perlu menjadi perhatian perusahaan. Penelitian ini dengan rujukan Aswir dan Subakti 2022 dengan judul Implementasi Fungsi Agility Index dan Important Performance Analysis untuk Asesmen Organisasi Industri Inovatif dari Jurnal Teknik Industri ITN Malang, dan Puspitasari 2019 dengan judul Kinerja Batubara Masih Dibayangi Tren Penurunan Harga dari Business Insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.